Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentunya selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Breaking News yang tentunya pada hari ini edisi Kamis 10 Agustus 2023. Dan satu informasi menarik untuk kita semua para Tribuners, yakni dilaksanakannya pameran kesenian kreatif Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada sejak hari Rabu kemarin tanggal 9 Agustus 2023. Nah, dalam agenda ini dicakup dalam bentuk Expo Dekranasda Sulawesi Selatan Kreatif Andalan 2023 yang tentunya akan dilaporkan langsung oleh reporter kita, rekan Muhammad Nasrul, rekan Jabal yang akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan Expo Dekranasda Sulsel Kreatif Andalan 2023. Selamat sore rekan Jabal. Ya, selamat sore studio. Ya. Apakah boleh dijelaskan tentang apa saja agenda yang sudah dilaksanakan dalam acara Expo Dekranasda Sulsel Kreatif Andalan 2023 kemarin sampai hari ini? Baik Tribuners dan Anissa dan dimanapun Anda berada, tentu saja pada hari ini Expo Dekranasda Sulsel Kreatif Andalan 2023 memasuki hari kedua, di mana pada Kamis kemarin 9 Agustus 2023 telah dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan juga kemarin telah berlangsung beberapa rangkaian acara seperti fashion show dari siswa TK se-Kabupaten Wajo dan juga defile dari para peserta Dekranasda Kreatif Andalan 2023 ini. Ya, baik. Untuk agenda Dekranasda Expo Dekranasda Sulsel yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo sendiri, rekan Jabal, siapa saja yang menjadi peserta dalam agenda Dekranasda ini? Baik, Anissa, saya sampaikan bahwasannya peserta dari Expo Dekranasda Kreatif Andalan 2023 pada hari ini tentunya dari beberapa Dekranasda yang ada di kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dan juga beberapa pelaku IKM yang ada di Kabupaten Wajo. Mungkin seperti itu. Ya, lantas dalam agenda Expo Dekranasda Sulsel 2023 ini, apa saja produk ataupun mungkin karya kesenian yang dipamerkan di dalam acara Dekranasda tahun ini, rekan Jabal? Ya, saya sampaikan bahwasannya beberapa produk andalan yang dibawa dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Selatan pada Dekranasda 2023 ini itu berbagai macam Tribuners, dimulai dari songko reca, tenun, sutra, dan juga beberapa produk-produk khas lainnya, baik itu dari makanan khas daerah maupun berbagai macam produk-produk unggulan daerah itu sendiri. Seperti itu, Nisa. Ya, baik. Terima kasih banyak atas informasi lengkapnya. Selanjutnya, untuk memberikan informasi lanjutan kepada para Tribuners, dapatkah rekan Jabal melakukan sesi wawancara untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan seperti apa pelaksanaan dari Expo Dekranasda Sulsel ini kepada pelaku kreatif yang ada di lokasi saat ini? Ya, baik, tentu saya sampaikan bahwasannya sekarang telah berlangsung Dekranasda Sulsel 2023 yang berpusat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tentunya saat ini saya akan memperlihatkan beberapa dari stand dari Dekranasda se-Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan itu. Mereka masing-masing membawa produk andalan mereka. Kita bisa lihat di sini ada
dari Kabupaten Sidendren Trapang, mereka membawa produk songkok recak. Dan juga kita akan melihat dari Dekranasda Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah yang tentunya memperlihatkan dan memamerkan seluruh produk-produk andalan mereka yang ada di sini, utamanya itu kain sutra Tribuners. Dan sebelum itu kita bisa lihat juga dari lokasi-lokasi yang ada di Dekranasda ini, hampir seluruh kabupaten kota membawa produk-produk andalan mereka dan tentunya dipamerkan melalui standnya masing-masing. Untuk itu, untuk sementara saya akan langsung mewawancarai pelaku ataupun Dekranasda Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah. Baik Tribuners, untuk sementara kita menunggu dulu karena kesiapan dari narasumber sementara untuk disampaikan. Untuk itu kita akan melihat dari produk-produk andalan dari Kepulauan Selayar tentunya. Permisi Pak. Yes. Pak, ini dari kontingen mana nih Pak? Kalau dari kontingen Selayar, Kabupaten Selayar Pak. Selayar. Ya. Pak, bisa dijelaskan Pak apa saja produk andalan yang dibawa ke Expo Dekranasda Sosial Kreatif Andalan 2023 ini? Kalau produk andalan kami itu ada terasi, emping, penteng kenari, ikan kering, dan sunut ya. Terus kami bawa juga abon. Bisa diperlihatkan langsung Pak? Kalau yang saya sebutkan yang tadi yang terasi sudah habis, ya. Akan bawa itu dari Selayar 300 botol habis semua. Terus kenari juga habis. Terus emping juga habis, kunyit juga habis. Yang tersisa cuma ini. Apa saja Pak yang hari ini tersisa? Yang tersisa ini ada abon dari ikan tongkol. Terus ada keripik ini dari rumput laut. Terus ini ada juga chip dari pisang kandung. Terus kebetulan saya pegang plasminya ini dari buah geban. Ini buah geban ini 30 tahun baru kita bisa dapat lagi buahnya. Buah geban itu Pak, ini kalau bisa dijelaskan bagaimana? Ini buah geban ini fungsinya sangat bagus karena bisa mengusir makhluk halus. Apalagi kalau kita punya baik kan bagus sekali untuk ini. Ya. Selain itu Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi apa saja sih produk-produk andalan yang dibawa dari Kabupaten Takalar itu sendiri? Kalau produk-produk kami itu berbagai macam, ada seperti ini tempat tisunya terbuat dari batu kelapa. Jadi ini dibuat dari batu kelapa yang dihaluskan asli batu kelapa. Terus ini lampunya juga terbuat dari batu kelapa dengan kayu hitam dari satu gigi terus batu kelapa. Terus ada bermacam-macam barang, ya, bermacam-macam barang. Kalau di barangnya dari per, ya, per. Kalau boleh tahu Pak, kalau untuk harganya sendiri tuh Pak berapa? Kalau harga barang ya, kalau harga barang macam-macam, ada yang 350, ada yang 200, ada yang 170. Ya, dan ada juga 150. Apalagi ini ada juga kami yayasan baru kami kreatif dari Kabupaten Kepulauan Selayar, kebetulan kita dari PKK ya. Ini hargai ini motor ya, tapi ini cuma hiasan ya. Biasa. Kalau ini Pak untuk harganya berapa? Ini kalau harganya ini kemarin kami pasang harga di awal pembukaan itu 150. Hari ini kami mau pulang ke Selayar, kami jual 130.
100.000 saja Iya. Pak ya. Sama dengan Vespa juga kami jual 100. Nah, kalau ini lampu hiasnya juga kami jual kemarin waktu pembukaan kami jual juga 300, sekarang kami jual 250. 250. Iya. Oh ya Pak, bisa Iya. mungkin bisa diajak kepada seluruh Tribuners Pak untuk berkunjung ke Dekranasda Oh, khususnya iya. di stand Kabupaten Selayar. Nah, kami minta kepada rekan-rekan atau pengunjung untuk bisa berkunjung di stand kami di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya. Oke Tribuners, itulah tadi sedikit penjelasan terkait dengan dan untuk saat ini saya akan langsung kembali berkunjung ke Kabupaten tuan rumah yakni Kabupaten Wajo yang tentunya langsung disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Wajo. Baik Ibu, selamat siang. Iya, Ya Bu, bisa Bu disampaikan dari Kabupaten Wajo sendiri apa sih produk andalan yang dipamerkan pada Dekranasda tahun ini? jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai tuan rumah Dekon Expo Dekranasda Andalan tahun 2023 ini yang adalah sebuah tanggung jawab besar untuk pertama kali diadakan di luar Kota Makassar, dan kami berikan menyiapkan tenan, ya. Ya baik, terima kasih banyak Tribuners. Itulah tadi laporan Kami juga lengkap. menyiapkan tenan khusus untuk UMKM kita. Dan alhamdulillah laporan data terakhir itu ada kurang lebih 120 UMKM kita yang berpartisipasi di dalamnya. Dan memang temanya di sini khusus mengembalikan kejayaan sekolah. Oh, baik ya. Bu, bisa disampaikan Bu, untuk mengajak seluruh pengunjung untuk berkunjung ke Dekranasda tahun 2023 ini. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kabupaten Wajo, ayo kita ke Expo Dekranasda Sulsel Kreatif Andalan, tepatnya di ruang terbuka hijau Calacu. Ya, insya Allah kita akan mulai tanggal 8 kemarin ya sampai dengan tanggal 11. Sukses semuanya. Ya, mohon doanya kami dapat mengembalikan kejayaan Sutra bersama dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi Bu atas nama siapa Bu? Atas nama siapa Bu? Saya sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Wajo, Siti Mariam Amran. Terima kasih Bu atas waktu dan Terima kesempatannya. kasih. Ya baik, terima kasih rekan Jabal. Ya, terima kasih banyak rekan Jabal atas Oke. liputan lengkapnya. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini dalam Expo Dekranasda Sulsel Kreatif Andalan 2023. Untuk itu saya kembali ke studio. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak rekan Jabal atas informasi lengkapnya untuk para Tribuners sekaitan dengan agenda Expo Dekranasda Sulawesi Selatan 2023. Selanjutnya para Tribuners, laporan lengkap untuk Anda selaku pelaksana dalam Dekranasda pada tahun ini. Wawancara Kepala Bidang Promosi Dekranasda Kabupaten Pangkep Muhammad Nasrul, berikut liputannya untuk Anda. Terus sebagai bidang promosi Dekranasda Kabupaten Pangkep. Oh iya Pak, bisa dijelaskan Pak, Kabupaten Pangkep sendiri membawa peserta untuk Dekranasda di Kabupaten Wajo berapa orang Pak? Jadi Dekranasda Kabupaten Pangkep mengutus 350 orang untuk mewakili kontingen Dekranasda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oh iya Pak. Pak, bisa dijelaskan terkait apa saja produk-produk andalan yang dibawa oleh Kabupaten Pangkep sendiri? Produk andalan industri Kabupaten Pangkep yang pertama adalah olahan marmer. Jadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi marmer dan sudah diversifikasi oleh IKM yang ada di Kabupaten Pangkep menjadi produk-produk unggulan yang di dalamnya terdapat lampion lampu, kemudian lampu tidur, kemudian meja, kemudian guci dan lain sebagainya. Kemudian ada produk lidi. Jadi produk lidi kami punya binaan produk lidi yang dibuat oleh para narapidana di dalam lapas. Jadi
Jadi kami punya program namanya Dekranasda Masuk Lapas, di mana mengajari mereka untuk bagaimana mahir di dalam mengolah produk lidi, produk kerajinan menjadi produk unggulan, sehingga keluar dari lapas mereka bisa mendapat pengetahuan dan bisa melakukan usaha-usaha di luar daripada lapas ketika mereka keluar dari lapas. Kemudian ada produk rotan, sumber potensi terbesar juga kita di Panggau. Kita memiliki kita memiliki ratusan diversifikasi olahan rotan seperti itu. Kemudian kita juga punya produk unggulan batik Lontara. Kemudian kita juga punya potensi produk-produk unggulan, baik dari produk bandeng, udang, kepiting, rumput laut dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya produk ekoprint yang sudah dikembangkan di masing-masing kecamatan. Oh ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bisa diperlihatkan Pak sedikit dari produk andalan yang ada di Kabupaten Panggau sendiri, mengingat belum juga dimulai dari Dekranasda Defile. Jadi ini ada produk marmer. Jadi saya jelaskan kembali bahwa satu-satunya di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi marmer itu hanya ada di Kabupaten Panggau, dan kami sudah diversifikasi limbahnya menjadi bosara dari marmer. Ada juga produk lainnya seperti tadi asbak, kemudian guci, kemudian lampion dan lain sebagainya. Dan ini merupakan produk unggulan khas Kabupaten Panggau, tidak ada di kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Oh, berarti salah satu produk andalan yang ada di Kabupaten Panggau itu tidak produk marmer itu sendiri yang hanya ada di Kabupaten Panggau. Iya. Terus apa lagi Pak yang mungkin bisa disampaikan? Ada juga batik ekoprint. Ini sebuah batik pewarnaan dengan menggunakan pewarna alami dari daun. Oh, pewarna alami dari daun Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak. Sorry Pak, atas nama siapa tadi? Nama Muhammad Nasrul Pak. Sebagai Bidang Promosi Dekranasda Kabupaten Panggau. Oh, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ya, demikian liputan lengkap terkait dengan agenda Dekranasda Sulsel 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo, para Tribuners. Selanjutnya berikut informasi penting lainnya, diantaranya pasukan Paskibraka Bulukumba yang berlatih dan juga adanya es buah segar dari Kabupaten Baru yang kami rangkum dalam Tribun Timur Update. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Lapangan Pemuda Kabupaten Bulukumba, atau tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Tribuners. Nah, suasana sore hari ini anggota Paskibra Kabupaten Bulukumba yang sedang menjalani latihan, dan kita akan melihat suasana panduan dari para pelatih dan pembina Paskibra. Sebelum kita lanjut latihan, sedikit pemahaman kita. Setuju? Oke, berdiri. Ya, Tribuners, ada 72 anggota Paskibra Kabupaten Bulukumba. Oke. Siap, gerak. Oke. Selamat. Sore. Sore, 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 luar biasa. Selamat. Sore. Sore, 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 luar biasa. Kekuatan 55. Kekuatan 55. Siap. Tiga, siap, siaga.
para pembina Tribunars, pelatih dan pembina ada 4 orang. Kemudian jumlah paskibra 72 orang Kabupaten Bulukumba, dan mulai menjalani latihan sejak 8 Agustus sampai 18 Agustus mendatang. Dan sekarang tips terakhir hidup cepat untuk pelatih Bogor. Mana ada 8? Siapa yang sudah dapat? Ya, jadi begini ya. Gerakannya itu mulai tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan sama kaki kiri. Dihitung dari angka 10. Kelipatan 2 ya. 10, kemudian 8, 6, 5, 2, 1. Gerakan 1 mau habis. 1, 1, 1, 1 langsung teriak sekeras-kerasnya, paham? Ya, jadi coba ya. Hitung cepat, maju udah. Sini Kak. Ya, Tribunars bersama siang hari ini Bapak pelatih dari anggota Paskibra Kabupaten Bulukumba. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya, ini kegiatan apa saja Pak yang dilakukan dijalani oleh para anggota Paskibra Bulukumba? Baik Pak, sebelum saya jelaskan, jadi kami pelatih ada 4 orang. Kami dari Kodim 2, kemudian dari Polres juga 2. Kemudian ditambah dengan pengapit. Pengapitnya juga ada 4, 2 dari Polres dan 2 dari Kodim. Kemudian kegiatan rutin Pak, setiap hari mulai dari jam 7 kemudian sampai jam 11.30 itu kegiatan latihan di lapangan. Setelah itu kembali ke hotel untuk persiapan sholat dan makan, jadi soma. Setelah jam 2 kembali lagi ke lapangan, latihan sampai setengah 11.30. Ini kapan mulai melakukan latihan resmi Pak? Jadi kegiatan latihan ini dimulai dari tanggal 4 Agustus kemarin sampai tanggal 18 Agustus. Apa saja Pak yang selama menjalani pemusatan latihan ini yang harus dijaga oleh peserta? Yang pertama itu adalah kesehatan yang perlu dijaga, kemudian asupan gizi. Itu saja yang dua yang perlu diperhatikan. Jadi selama latihan terpusat ini tidak boleh pulang ke rumah Pak ya, begitu? Tidak boleh Pak. Jadi selama karantina tidak boleh pulang. Menerima tamu pun ada Waktunya. Ada waktunya. Ini di mana Pak di pusat latihannya? Di lapangan pemuda Kabupaten Bulukumba. Pak, ini nantinya dari mana saja Pak ini asal sekolahnya? Jadi kalau peserta ini seluruh SMA yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dari berbagai kecamatan Pak ya? Dari berbagai kecamatan. Ini jumlahnya Pak tadi berapa? Ada 72 orang. 72 orang. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, namanya Pak? Apa?
Demikian Tribun Timur Breaking News pada hari ini, para Tribuners, dan jangan lupa saksikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.